Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menulis 2 halaman saja tentang yang akan dibacakan di Hari Guru Nasional, ya, Hari PGRI, ya. Nah, di sini kemudian eh, banyak yang memuji pidato tersebut. Tapi kita komentari ya, sebaris-sebaris bagaimana sebenarnya, kenapa kok banyak orang yang memuji ya. Mungkin banyak orang yang memuji karena pendek. Jadi sehingga upacaranya nggak usah lama-lama, bisa jadi ya. Ya namanya upacara panas, apalagi kayak sekarang banyak nggak turun hujan ya, banyak daerah yang tidak turun hujan. Kalau bisa upacara sesingkat mungkin ya itu. Tapi menarik sebenarnya apa yang ditulis oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Kita baca ya. Menteri Pendidikan mengutip atau menulis ya, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorik. Mohon maaf, tetapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Jadi Nadiem Makarim ingin pidatonya kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin itu hanya banyak panjang tapi tidak tepat sasaran mungkin ya. Dia pengen ringkes. Dari keringkesan ini berarti kita lihat bahwa beliau ini adalah sosok yang tidak mau ribet. Jadi maunya ringkes, to the point. Nah, pertanyaannya apakah ini karena beliau belajar di luar negeri sehingga ringkes gitu di luar negeri kalau ngomong, atau budaya kita memang yang senangnya bertele-tele dan beliau nggak cocok dengan budaya kita, atau gimana? Saya nggak kurang paham juga. Tapi yang jelas kalau kita bisa baca dari sini bahwa beliau adalah orang yang tidak suka bertele-tele, ringkes saja. Ringkas berarti to the point. Artinya dia kalau mungkin kita nanya mau kemana, pasar, itu aja, nggak usah bulet-bulet ya. Kayaknya pribadinya seperti itu ya, Pak Nadiem Makarim ini. Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus ya, kepada semua guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah ini adalah langsung to the point kepada guru-guru ya. Jadi beliau ingin bahwa ini adalah langsung menuju kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Bagus sekali ya. Artinya kita tidak perlu birokrasi yang bermacam-macam. Kita pengen bahwa seorang pejabat, terutama misalnya dalam hal ini menteri, itu seolah-olah ngomong langsung kepada guru-guru ya. Jadi beliau harus tahu persis apa sih problem para guru-guru di Indonesia, sehingga kok mau ngomong langsung. Ayo kita lihat langsung. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Tugas yang paling mulia tapi paling sulit. Oke, masuk. Karena pekerjaan yang paling mulia bisa jadi yang paling sulit. Tapi ada nggak pekerjaan atau perbuatan mulia tapi nggak sulit? Kayaknya nggak ada. Ya, yang namanya mulia, kenapa itu nilainya tinggi? Kenapa disebut mulia? Karena pasti sulit dilakukan. Nah, kalau mulia tapi nggak sulit dilakukan, pasti semua orang bisa melakukan, dan nggak mulia biasa saja jadinya. Ya, masuk Pak Nadiem, masuk. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda, para guru, ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa. Jadi masa depan bangsa di tangan guru. Masuk. Tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Yang ada hanya aturan gini, tapi tidak diberi pertolongan. Kita harus jelaskan ini pertolongan maksudnya dalam apa? Materi, pertolongan, bantuan dalam hal apa? Undang-undang, pertolongan dalam ini kurang jelas. Tapi intinya mungkin dari sini kita bisa baca Pak Nadiem ingin menolong guru-guru. Ya mudah-mudahan gaji guru tambah naik. Itu ya, makasih Pak Nadiem ya. Karena ini aturan berarti juga kedepannya aturan akan semakin diringkas, akan semakin dipermudah, tidak berbelit-belit. Nah, jadi aturan yang dipermudah, gajinya dinaikkan. Wah, mantap Pak Nadiem ya. Jos. Ya harusnya gitu memang ya. Lanjut kita baca. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Apakah tugas administratif yang dikerjakan oleh para guru itu manfaatnya tidak jelas? Enggak juga Pak. Dapodik itu ya memang rinci ya. Memang rinci dan itu harus disetor berkala, harus diubah terus, dan ketika membuat persiapan mengajar ya.
itu juga harus detail, minggu ini ngajar apa, itu semua ada targetnya supaya materi itu dipastikan nyampe ke anak. Dan kemudian secara penilaian juga harus rinci banget, ada itu tidak lain adalah agar mengcover. Jadi intinya kalau itu manfaat nggak jelas, saya kira tidak. Manfaatnya jelas, cuma apakah data itu dipakai atau tidak, nah itu yang menjadi problem. Seharusnya ketika kita bisa mengolah data, data itu menjadi bermanfaat sekali loh Pak. Misalnya ada berapa guru di Indonesia ini yang tidak menuntaskan pelajaran kurikulumnya, dalam kurikulum tidak menuntaskan. Jadi ada misalnya 3 bab tapi dia hanya mengajar 2,5 bab. Nah ini bisa terpantau ya. Nah apakah itu kemudian yang 2,5 bab itu berpengaruh pada nilai anak, pemahaman anak atau tidak? Nah itu juga bisa berpengaruh ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang tugas administratif tanpa manfaat yang jelas, saya kurang setuju ya. Data-data administratif itu ada manfaatnya, tapi menjadi tidak jelas ketika tidak bisa diolah dengan baik ya. Nah kalau di sini dibilang Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, membantu murid yang mengalami ketertinggalan. Jadi kalau murid yang tidak tertinggal, oke, tidak usah dibantu karena sudah jalannya cepat. Nah murid-murid yang tertinggal di kelas ini artinya yang memang dibandingkan teman-temannya adalah tidak secepat teman-temannya atau tidak mampu dalam bidang akademik di bidang dari teman-temannya. Ini mau kita perbanyak untuk diajar, tapi ternyata waktu guru tidak cukup karena harus di samping itu mengerjakan tugas administratif. Ini masuk. Bisa jadi gini, ketika kita ingin memfokuskan kepada anak-anak di luar jam pelajaran misalnya, mungkin kita mau tambah kepada mereka, ternyata itu waktunya memang sudah disediakan untuk kita ya, untuk para guru misalnya, itu dengan tugas administratif, karena tidak bisa lagi menambah waktu lagi karena sudah saking penuhnya waktunya. Oke, masuk, bisa jadi. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Angka ya. Potensi anak tidak dari hasil ujian, tapi Anda dikejar angka. Ya, ini juga problematis sih sebenarnya. Ya. Kalau mau jujur ya jujur-jujuran ya, harus ada dong. Misalnya anak yang nggak naik kelas, ya itu pendidikan juga buat dia. Tapi kadang-kala kalau ini ada anak yang nggak naik kelas malah justru menjadi problem. Kenapa kalau nggak naik kelas? Nanti ini sampai tingkat-tingkat atas ini akan bertanya ya kan, dan itu menjadi fokus loh, kenapa kok ada sampai nggak naik kelas. Nah itu ya. Jadi beliau ingin Pak Nadiem Makarim ini ingin mengatakan bahwa nilai seringkali tidak menjadi nyata karena hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan pihak-pihak tertentu. Oke, nanti bisa kita gali ya. Lanjut, Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Ya, tergantung gurunya sih, tergantung sekolahnya juga. Kalau sekolahnya kadang-kadang yang bisa mengeksplor itu banyak kok ya. Tapi kalau sekolah negeri mungkin ya kurang lah. Tapi ya tergantung juga sih ya. Karena kita mau keluar tapi ya mungkin banyak kurikulumnya padat kali ya. Ya, oke. Betul, bisa jadi. Anda frustasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Buat Pak Nadiem, kurikulum 2013 ini sudah banyak praktek-praktek membuat macam-macam lah ya. Tetapi menjadi problem adalah yang ngerjakan orang tuanya Pak, gitu loh. Untuk anak SD misalnya, ya SMP juga karena ada yang ngerjakan bukan dia. Seharusnya itu ya bisa difungsikan bagaimana memang yang ngerjakan itu anaknya dan mungkin di sekolah gitu loh ya. Dan kemudian lebih digali lagi bagaimana berkolaborasi dengan konsolidasi dengan teman-temannya. Jadi bukan hanya kemudian hanya sampai target, tapi kalau itu memang tidak selesai tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Kita kan mengajari anak untuk berusaha memberikan kontribusi bagi orang lain ya. Bukan harus jadi bentuk barang, jadi bentuk suatu karya dan lain sebagainya. Oke, masuk. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda. Betul, kebutuhan anak itu beda-beda Pak. Betul, mantap. Tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Nah ini the point-nya. Keseragaman ini gimana ya? Ya harus, kalau nggak seragam maka akan susah. Tapi kalau kemudian diseragamkan maka kebutuhan anak itu berbeda-beda.
ada yang butuhnya lebih banyak di pelajaran ini karena dia memang fokusnya bakatnya di situ. Ya ini PR Pak Nadiem Makarim, kita tunggu ya bagaimana solusinya untuk memecahkan ini, karena memang betul kebutuhan anak itu beda-beda, apalagi di sekolah-sekolah inklusi yang menggabungkan antara anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang normal. Itu juga kalau diseragamkan ya nggak bisa. Tapi ada beberapa sekolah yang kemudian membuat kurikulum khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi kelasnya disamakan dengan kehadiran sama. Ya itulah, itu menjadi PR penting bagaimana bisa menjadi lebih baik. Ya, Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Ya, Anda mau, setiap guru mau inovasi, mau yang buat macam-macam, nggak bisa dilakukan. Ya mungkin lah ya, mungkin ya karena ada beberapa peraturan tadi ya Pak, seperti itu. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Oke, janjinya apa sekarang Pak? Nanti saya tagih. Nah, belum janji kok, gimana ya. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Oke, berarti mungkin Pak Nadiem Makarim ingin memberikan perubahan, menjanjikan perubahan. Oke, kita tunggu Pak. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar Indonesia. Mantap ya, kemerdekaan belajar Indonesia. Anak-anak harus merdeka dalam hal belajar ya. Kalau bisa nggak usah sekolah, masuk sekolah, semuanya datang ke sekolah, nggak usah di kelas, di taman apa di, oh mantap, di perpus, nggak seragam bajunya juga. Oke, ditunggu Pak ya. Namun perubahan tidak dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Loh, katanya Pak Nadiem Makarim mau menjanjikan perubahan, tapi kok perubahan dari atas, kok dari guru. Jangan menunggu apa-apa. Oh nggak bisa Pak, kalau kayak gini semuanya kacau nanti. Kacau ini semuanya, gerak sendiri malah kacau nanti ya. Sediakan saja regulasi yang pas biar guru nanti berinovasi. Tapi kalau semua dari bawah harus semuanya ayo berubah, yo kacau nanti Pak. Oh ada yang gini berinovasi gini malah seharusnya dari atas tetap menaungi dengan regulasi, yang di bawah kemudian berkreasi. Top itu. Jangan menunggu perintah. Yo nggak iso Pak. Yo gurunya kalau kayak gitu ya dimarahin kepala sekolahnya dimarahin dinas nanti ya. Nggak bisa. Tetap harus dari atas membuat regulasi, memayungi itu sehingga yang dari bawah ini tetap bisa nyaman lah ya, nggak nabrak aturan-aturan yang ada itu ya. Ambillah langkah pertama. Oke, mantap ya. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. 1. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Kalau di dalam kelas berdiskusi tergantung materi pelajarannya Pak. Nah ini anak-anak nggak bisa bahasa Inggris misalnya, diajari diskusi bahasa Inggris. Ya belum bisa. Tergantung pelajarannya juga sih. Nah sekarang pelajarannya mereka aja nggak paham mau diskusi. Tapi ya minimal bagus, karena membuat peserta didik yaitu murid mau bertanya. Oh iya bagus juga diskusi. Ayo anak-anak kira-kira, oh gini Bu saya pernah baca di sini. Oh anak-anak sekarang nggak pernah baca Pak. Lebih bingung nih. Nama proklamator aja salah-salah. Kok saya pernah nanya itu kepada anak-anak SD ya. Ayo siapa nama presiden pertama di Indonesia? Ya, itu yang membacakan proklamasi. Namanya Soekarno Hatta. Loh, namanya siapa? Namanya Soekarno Hatta Pak. Bukan. Loh kok bukan Pak? Iya Pak. Iya. Tapi ya Soekarno Hatta itu berapa orang? 1 orang. Loh bukan, itu 2 orang. Loh kok 2 orang Pak? Nah ini ya, kadang-kadang mereka, saya nggak tahu. Kayaknya saya zaman SD tahu kok. Pak Karno sendiri, Pak Hatta sendiri. Tapi kalau anak zaman sekarang kok malah mengatakan Soekarno Hatta. Dikiranya Soekarno Hatta itu 1 orang. Ya nggak tahu lah. Ya itulah. Tergantung materinya, tergantung juga kemampuan anaknya Pak. Ya, tapi ini bagus memancing ya. Kedua, berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Ini muridnya kita beri kesempatan mereka untuk menerangkan. Oh bagus ini, bagus. Ayo anak-anak, coba kamu maju terangkan tadi. Saya mengajar. Jadi anak teman-teman kita, oh bagus. Ini stop banget. Ini belum ada ini, ya belum ada. Mantap. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Proyek bakti sosial. Kita mau bersihkan lingkungan sekitar sekolah, kerja bakti. Ya. Atau mau ngecat trotoar. Nah, gimana? Siap, setuju? Siap. Nah, melibatkan seluruh kelas. Oke. Ya, itu bisa lah nanti catnya disediakan sekolah, mereka tinggal ngecat, bisa lah. Bagus juga. Temukan suatu bakat dalam dirimu yang kurang percaya diri.
masalahnya kadang-kadang murid yang kurang percaya diri nggak tahu bakatnya apa. Nah, ini mungkin tugas gurunya untuk meneliti. Bagus juga nih, bagus ya. Jadi sehingga setiap murid tuh pede dengan bakatnya. Ada yang di kelas mungkin nilainya rendah, tapi dia di lapangan jago basket, di lapangan jago futsal, di lapangan jago bulu tangkis. Nah, itu bakatnya. Nah, tapi ya inilah tugasnya guru ya, terutama mungkin wali kelas ya, untuk bisa mengeksplor apa sih bakat dari anak-anak ini. Mantap, Pak Nadim. Oke. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kalau Anda guru melihat guru lain kesulitan, ditawarkan bantuan. Ya, kalau itu sudah sering terjadi lah. Kalau itu sudah sering terjadi saya kira. Karena ya setiap guru pasti punya rasa senasib, sepenanggungan, rasa satu jiwa ya, satu jiwa. Ya, satu jiwa. Yang itu mereka saling membantu, itu sudah biasa. Nah, maka kita baca paragraf selanjutnya. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nah, pertanyaannya apakah kapal besar Indonesia ini nggak gerak, Pak? Sekarang kan gerak juga. Nah, perubahan kecil itu kalau semuanya berubah ya dari guru dan secara serentak, tapi arahnya kemana? Nah, ini Pak Nadiem Makarim sebagai menteri harus bisa mengarahkan. Jangan hanya mau mengajak orang berubah, tapi arahnya kemana? Nanti ada yang ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur. Nah, sendiri. Maka tugasnya Pak Menteri mengarahkan kemana tujuannya, nanti biar mereka ke sana, biar para guru ke sana. Siap Pak pokoknya, tapi tentukan arahnya dulu. Namanya kapal kok. Nah, kapal kalau nggak tahu arahnya kan gimana? Jangan kemudian suruh bergerak tapi nggak tahu arahnya kemana. Nah, ini mungkin bisa diusul saya Pak Nadiem Makarim, diberikan regulasi yang memayungi perubahan ini sehingga para guru nyaman, sehingga para guru enak untuk mau berinovasi, berkreasi di dalam kelas dan di dalam sekolah. Ya, gitu Pak ya, Pak Nadiem. Selamat Hari Guru, makasih Pak Nadiem ya, Merdeka Belajar Guru Penggerak ya. Dan ini tadi sudah kita ulas ya. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya menarik dan beberapa poin yang kita tambahi tadi ya. Mudah-mudahan Pak Nadiem Makarim bisa betul-betul menjadikan momentum Hari Guru ini adalah sebagai momentum perubahan pendidikan di Indonesia. Nah, gimana pendapat kamu tentang video atau tentang pidato Pak Nadiem Makarim ini ya? Kita tunggu agar kita bisa sharing sama-sama di channel ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di channel berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.